Tetetetet, tadadadadadadad. Espresso. Yes, Suzuki Espresso. Salah satu, bukan. Ini adalah mobil paling dibenci sepanjang tahun 2022. Diposisikan untuk menggantikan Kaimun yang sudah legendaris dengan model ala-ala SUV, padahal bukan. Dari zaman konsep saja memang sudah banyak yang mengkritisi ya, modelnya itu aneh. Dan kabar seharusnya juga, mobil ini seharusnya launching pas GS tahun lalu, tapi ujung-ujungnya batal di saat-saat terakhir. Mungkin karena takut dibully netizen ya. Ya, tapi tahun 2022 ini Suzuki memberanikan diri untuk merilis Espresso dengan segala hujatan-hujatan netizen. Tapi ternyata mobil ini laku. Di jalanan sudah banyak yang pakai, dengan plat resmi lagi. Ditambah, spoiler alert, saya suka sekali dengan mobil ini. Kenapa? Ya, mari kita tes. Jujur saja, saya juga tidak suka bentuknya. Apalagi kalau dilihat dari serong kanan seperti foto ini. Dan juga, apa ini? Selang bensin kelihatan dari luar ini. Benar-benar parah sih. Kalau dari model, saya lebih suka model Kaimun yang lama deh. Kotak seenggaknya, muat banyak, bisa buat angkut barang. Head unit ini sangat menyebalkan, karena semua tombolnya touchscreen, termasuk tombol volume. Bisa dilihat saya terus pencet-pencet, tapi susah banget dipencetnya. Astaga, ini siapapun yang pasang head unit ini patut dituntut ini. Nah, enaknya Espresso salah satunya pintu dan posisi duduknya persis dengan Kaimun. Nah, itu berarti bukan pintunya super lebar, posisi duduknya cukup tinggi, jadi kaki lurus seperti duduk di kursi. Ini sih tergantung preferensi ya, tapi saya lebih suka duduk tegak seperti ini. Ruang kepala juga luas, tapi sayang sekali setirnya tetap tidak bisa tilt atau teleskopik. Tapi setidaknya pandangan ke depan masih terasa luas, masih seperti akuarium. Nah, mari kita pindah ke pintu belakang. Nah, ini juga pintu belakangnya bukannya sama juga, lebar sekali ya. Nah, tinggi saya 166 cm, ruang kaki saya masih banyak sekali ke depan tuh. Secara keseluruhan, rasa duduk di Espresso ini masih persis sama Kaimun Wagon R, tapi dengan atap yang lebih pendek saja. Nah, masuk ke impresi berkendara. Ya, spion masih manual digerakin pakai tangan ya. Tapi setidaknya sudah lebih baik daripada Kaimun yang harus dipencet dari luar. Unit yang saya bawa di video ini, yang sekarang Anda lihat, ini adalah versi manual. Tapi tenang saja, saya juga bawa yang AGS. Saya masukin nanti videonya di video ini. Yang berasa dari awal saya nyalain mobil ini, getaran mesin 3 silindernya cukup halus ya. Iya, ada getaran tapi nggak apa-apa amat lah. Seperti dulu misalnya rivalnya kan ada yang 3 silinder juga, ujung-ujungnya diganti 4 silinder karena dikomplain masalah getaran. Nah, ini masih lebih halus dari itu. Untuk pengendalian juga, ini di belokan ini emang sih kecepatan rendah. Saya langsung tekuk seperti itu. Cukup sigap ya. Mungkin ya ada sedikit delay dari setir sama pergerakan ban, tapi masih oke lah. Bantingannya juga terbilang masih empuk untuk sebuah mobil murah. Bisa dilihat ya, saya lagi zigzaggin mobil ini. Pergerakan bodinya agak telat, tapi masih oke. Nah, ini pun saya putar balik gitu ya. Ini lumayan kenceng nih, sekitar 20-30an ya. Bodinya tidak terlalu rimbung gitu. Cukup impresif. Sayang sekali kondisi habis hujan besar, jadi pakaian mobil ini basah. Tapi nggak apalah, justru bagus. Bisa tahu soal air dari ban, dan handling saat basah juga kita bisa tahu. Oh iya, tidak lupa juga karena pakaian mobil ini cukup luas dan jauh, mari kita tes akselerasinya. 2, 3. Gagal.
3. Wheel spin. Udah, stop. Udah. Nama lagi. Nggak kerekam tapi ya udahlah. Nanti lihat video aja speedometer. 93 km/jam. Aduh. Tidak sampai 100, keterbatasan lahan, dan akselerasinya jujur aja, namanya juga mobil 1000 cc ya, mau bahas apa ya. Terlihat dari 0 sampai 90 km/jam tuh sekitar 14 detik. Jadi kalau sampai 100, anggap aja sekitar 15 sampai 16 detikan. Terus juga terasa juga setelah digeber tadi, kan saya langsung rem ya. Nah itu pengeremannya masih berasa mantap karena mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS ya. Dulu kan Karimun tidak. Dan belok di kecepatan tinggi juga tidak understeer. Tidak understeer ya, tapi limbung tetap ada. Cuma nggak ngebuang aja. Setelah geber tadi, mobil ini mendapat konsumsi BBM sekitar 1:14. Saya tidak bisa berkata banyak ya, namanya juga tes singkat doang ya. Tapi itu angka yang cukup kuat. Jika saya berjalan biasa aja, sekitar 30-40 km/jam, di MID-nya sih tulisannya 30 km/liter ya. Cuma menurut saya itu terlalu berlebihan. Tapi anggap aja begini ya. Dulu Karimun aja udah irit, seharusnya Espresso dengan bodi yang lebih membulat ini lebih irit lagi. Bagaimanapun juga kan bodi bulat pasti lebih aerodinamis ya. Nah, sekarang mari kita coba versi AGS-nya. Nggak berharap sih. Boleh bawa ke Aries? Itu. Iya, Aries. Oh, di kantornya lagi nggak ada orang. Wah, ini sih delaynya parah banget ya kalau pakai mode M. Ini beda banget sama Karimun yang langsung apel gigi. Mungkin untuk mengejar kehalusan terutama dari gigi 1 ke gigi 2. Cuma menurut saya delaynya ini terlalu lambat buat saya. Mari kita coba lagi dengan mode D biasa. Wow. Ya, lebih cepat apel gigi sendiri ternyata. Nggak dapet 100. Setelah dilihat-lihat lagi, 0 sampai 70 km/jam di speedometer untuk yang versi AGS ya. Apel gigi manual dan otomatis ternyata sama-sama di sekitar 10 detikan. Kalau kita banding sama manual agak jauh ya, soalnya manual sampai 70 km/jam itu hanya butuh 8 detikan. Jauh lebih cepat dari yang AGS. Dan juga akhirnya setelah saya bawa dua-duanya, saya bisa bilang kalau Anda tidak bermasalah dengan kopling, belilah yang manual. Karena yang manual tuh lebih enak dibawa dan juga lebih nggak lemot. Yang AGS, operan giginya tuh terlalu halus. Terasa banget lemotnya. Ini masih nanjak. Gigi 4 saya injek gas masih nanjak. Emang Suzuki kalau bikin mobil nanjaknya emang kuat sih. Itu mobil saya nanjak mesti agak baru dia naik.
Coba, bentar. Digas dikit masih naik. Digas dikit masih naik tuh. Karena orang yang takut sama mobil kayak gini kan itu ya, apa namanya, bisa nanjak nggak nih? Iya. Mari saya coba tahan zigzag di kecepatan kurang lebih 40 km/jam. Stabil sih. Stabil. Mobil ini surprisingly enak buat dibawa belok-belok. Seperti yang saya sempat singgung di awal ya. Body roll ada, tapi tidak kentara dan juga bantingannya cukup empuk. Ini lebih enak dari katakanlah beberapa SCGC yang sudah pernah saya bawa atau duduk sebagai penumpang. Bahkan dulu saya pernah pakai SCGC ya satu ya. Espresso ini juga lebih stabil dari pendahulunya, Karimun. Ya, wajar, karena Karimun kan terhalang bodi yang mengotak itu ya. Jadi ya, mengotak sama membulat pasti lebih enak membulat sih kalau masalah belok-belok. Wow. Oh iya, dari segi pengereman, mobil ini juga telah dilengkapi dengan rem ABS. Mari kita coba remnya. Mari kita coba ngerem ya. 50 km/jam. Saya injek rem ya. Berapa? Injek rem. Udah langsung. 1, 2, 3. Nggak pakai ngunci sekarang. Coba dulu Karimun. Langsung ngesot. Ini kondisi mobil kosong, bisa dilihat belakangnya cungkring ya, depannya tinggi. Nah, coba mas masuk, isi 2 orang di belakang. Nah, begitu dimasukin, nah ini lebih proporsional tuh, rata tuh kelihatannya, jadi belakangnya nggak terlalu cungkring. Mungkin ini yang dibikin, kenapa belakangnya dibikin cungkring itu biar kalau misalnya diisi 4 orang dia nggak ngedelengak ke bawah gitu tuh. Sekarang kan jadi rata. Ini baru bagus nih kelihatannya.
Bagaimana komentar saya terhadap Suzuki Espresso? Begini, awalnya saya juga melihat mobil ini bentuknya aneh bin ajaib. Sampai sekarang juga masih aneh menurut saya. Tetapi setelah saya duduk di dalam dan saya bawa, mobil ini masih lebih berasa mobil dari kawan-kawan SCGC lainnya gitu. Bantingannya, posisi duduknya, handlingnya, sampai getaran 3 silindernya masih lebih halus menurut saya. Ya, sampai lawan-lawannya aja sekarang pakai 4 silinder semua ya. Saya bisa ngerti, banyak yang tidak suka sama desainnya. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi mobil, Espresso itu menurut saya mobil yang bagus. Apalagi ditambah dengan kehematan BBM dan murahnya servis dari Suzuki. Ditambah lagi dengan diskon Suzuki yang hebatnya selalu ajaib. Pantas saja mobil ini laku di pasaran, terutama di daerah-daerah. Dan saya sendiri, jika harus mengganti mobil operasional, kemungkinan besar saya akan ambil mobil ini, yang AGS ya, karena saya malas ngopling. Sekian review saya mengenai Suzuki Espresso. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay normal, a rare, normal person.